Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Mayuni, NPM 227006042, jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Saya akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul penerapan REST API dengan protokol HTTP dalam pengembangan Flutter App dan Angular Web App. Penerapan REST API dalam pengembangan Flutter App dan Angular Web, mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan nama dosen Ibu Nita Nurhayati, SPD M.Hum. Sebelum membahas tentang REST API protokol HTTP, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari REST API. REST API atau REST API atau API RESTful adalah antarmuka yang digunakan oleh dua sistem komputer untuk bertukar informasi secara aman melalui internet yang diakses menggunakan protokol HTTP. Bagaimana cara kerja dari REST API protokol HTTP? Berikut cara kerjanya. Di sini ada gambar laptop dan handphone yang mewakili klien. Kemudian klien melakukan request dengan 4 metode: get, post, put, atau delete ke REST API. Dari REST API dikirimkan HTTP request ke server, kemudian dari server akan dikirimkan data melalui HTTP respon dan melewati REST API, kemudian dari REST API data-data tersebut akan dibungkus dalam bentuk JSON atau XML atau HTML. Kemudian data-data yang telah dibungkus tersebut dikirimkan ke klien. Nah, dalam penelitian ini, saya membuat dua model aplikasi, yaitu aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis Android. Untuk aplikasi berbasis web, saya menggunakan framework Angular. Angular adalah framework dan kerangka kerja untuk membangun aplikasi klien satu halaman menggunakan HTML dan TypeScript. Angular ditulis dalam TypeScript. Angular digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Dalam penelitian ini, Angular digunakan dalam pengembangan web yang menampilkan data user. Untuk aplikasi kedua, saya membuat aplikasi berbasis Android dengan menggunakan Flutter. Apa itu Flutter? Flutter adalah software development kit yang menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk membangun aplikasi multi-platform yang cantik dan kompilasi secara asli dari satu basis kode. Flutter dibuat oleh Google. Flutter bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Android. Dalam kasus ini, Flutter akan digunakan untuk membuat aplikasi daftar film atau movie app. Let's code. Berikutnya adalah flowchart. Sebelum melakukan proses pengkodean, biasanya dibuat flowchart atau gambaran langkah-langkah terpisah dari suatu proses secara berurutan. Berikut flowchartnya. Mulai, kemudian aplikasi atau web akan melakukan proses atau input request ke REST API dengan link-link berikut. Kemudian dari REST API akan ditanya autentikasi. Jika tidak atau gagal, maka API key tidak valid atau sudah mencapai limit dan akan dikembalikan kode 401. Nah, jika mendapatkan kode 401, itu artinya proses request tidak berhasil atau gagal dikarenakan proses autentikasinya gagal atau tidak valid. Nah, solusinya adalah perbaiki error dan coba lagi. Kemudian, jika proses autentikasi berhasil, maka akan dilakukan pencabangan berikutnya, yaitu request. Apakah request berhasil atau tidak? Jika request berhasil, maka akan dikembalikan kode dengan angka awalan 2. Jika mendapati kode dengan angka awalan 2, maka proses request tersebut berhasil dan data akan diterima oleh klien. Dan request selesai. Nah, untuk request gagal atau tidak berhasil, terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, terdapat kesalahan dalam penarikan data pada sisi klien dan akan dikembalikan kode dengan angka awalan 4. Nah, jika mendapati kode dengan angka awalan 4, maka kesalahan terdapat pada
sisi programmer. Jadi bisa jadi dalam proses pengkodeannya itu terdapat kesalahan sintak ataupun linknya mengakses link yang salah atau lain sebagainya. Jadi solusinya adalah perbaiki error dan coba lagi. Untuk kemungkinan kedua, terdapat kesalahan dalam penarikan data pada sisi server. Akan dikembalikan kode dengan angka awalan 5. Jika mendapati kode dengan angka awalan 5, itu artinya kesalahan terjadi pada sisi server. Jadi, programmer tidak perlu khawatir karena ini merupakan faktor eksternal. Kesalahan faktor eksternal. Bisa jadi servernya sedang down atau mungkin servernya sedang banyak yang mengakses, atau bisa jadi terdapat gangguan listrik pada tempat server itu berada. Solusinya adalah hubungi bantuan dan coba lagi. Proses flowchart selesai, lanjut ke demonstrasi aplikasi. Pertama, saya akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web. Nah, jadi saya telah buat aplikasi berbasis web. Aplikasi ini saya buat dengan tampilan sederhana karena mengutamakan fungsi dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini fungsinya adalah untuk menampilkan data-data user yang telah ditarik dari REST API. Terdapat data-data user sebagai berikut. Jika kita klik salah satu user ini, maka akan ditampilkan detail user berdasarkan user yang telah diklik. Swarnalata. Dan jika kita pencet load more, maka akan dilakukan proses tarik data kembali dan list user akan bertambah banyak. Nah, pertanyaannya, dari mana saya mendapatkan data-data sebanyak ini? Data-data ini saya dapat dari REST API bernama gores.co.in. Jadi, ini adalah REST API yang kebetulan dibuat oleh seseorang di luar sana yang berbaik hati membagikan REST API-nya secara gratis. Jadi, kita dapat mengakses REST API ini dan menampilkannya pada aplikasi yang kita buat secara gratis. Nah, ini dia model datanya. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan, data ini dikirim dalam bentuk JSON. Nah, JSON itu seperti ini. Nah, seperti pada aplikasi tadi, kita melakukan proses penarikan detail user dengan cara diklik. Sebenarnya pada link REST API ini, kita bisa melakukan hal tersebut secara manual, yaitu dengan kita meng-copy paste link ini lengkap dengan ID yang akan kita tampilkan. Contohnya ini. Nah, maka akan ditampilkan data detail user. Sama halnya seperti pada aplikasi ini. Detail usernya. Untuk aplikasi kedua, saya membuat aplikasi berbasis Android menggunakan Flutter. Nah, aplikasi ini menampilkan data film. Jika tadi pada aplikasi berbasis web menampilkan data user yang hanya berupa teks saja tanpa ada gambar, dikarenakan di REST API-nya juga tidak tersedia gambar tersebut. Nah, berbeda halnya dengan REST API yang ini menampilkan data film yang ada gambarnya. Jadi ketika kita klik ini, maka akan diarahkan kepada movie detail yang menampilkan detail-detail movie lengkap dengan pemeran-pemerannya. Nah, ini aplikasi ini terlihat lebih hidup daripada yang tadi, dikarenakan ada data gambar yang dikirimkan dari REST API, yang kemudian saya tampilkan dalam sebuah aplikasi menjadi tampilan seperti ini. Nah, dari mana saya mendapatkan data-data ini?
Saya mendapatkan data-data tersebut dari REST API, namun dengan link yang berbeda. Jika tadi saya menggunakan link yang ini, hanya berupa teks, hanya berupa data user, nah saya untuk aplikasi yang kedua saya mengambil dari TMDB. Seperti ini tampilannya. Data-data film ini sama seperti data-data pada aplikasi yang saya buat. Untuk proses pengkodean, saya lakukan sendiri dan saya telah simpan sumber kodenya pada GitHub. Jadi untuk source code atau sumber kodenya telah saya cantumkan di GitHub, bisa dilihat. Oke, dan ini untuk aplikasi berbasis Android, sama halnya seperti yang terlampir di sini. Oke, baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.